Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara Ral, Rusli Alitan Dalam Marai. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar saham pada tanggal 22 Januari 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman, saat ini di monitor saya telah tampil daftar 45 saham LQ45. Saya menggunakan aplikasi Smart milik BNI Sekuritas. Kita bisa lihat pada saat ini bahwa saham yang pertama mengalami penurunan yang cukup tinggi di atas 6% lebih adalah saham PT PP, di mana saham PT PP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.945, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp2.090. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP ini sebesar minus 145%, 145 poin atau setara dengan minus 6,94%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham PT PP. Kita bisa lihat untuk satu bulannya. Ini pergerakannya agak turun. Oke, cukup satu bulan saja grafik yang akan saya tampilkan. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.880, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ini ditutup dengan harga Rp3.090. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 210 poin atau setara dengan minus 6,80%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham Antam untuk satu bulannya. Kita bisa lihat, ini sudah lihat ada garis warna biru menurun, garis warna merah akan menaik. Ini berarti akan bertanda bahwa saham Antamnya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk ini direkomendasikan untuk dijual. Selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.960, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp2.100. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 140 poin atau setara dengan minus 6,67%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Wika. Ya, ini agak penurunan saham Wika. Ini untuk satu bulan rekomendasi dibeli karena akan potensi naik lagi. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.155, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ini ditutup dengan harga Rp1.230. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 6,10%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk satu bulannya. Wah, ini rekomendasi dibeli karena sudah cukup turunnya, cukup banyak. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.325, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ini ditutup dengan harga Rp6.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 400 poin atau setara dengan minus 5,95%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Inco untuk satu bulannya. Ya, ini ya bisa kita lihat ya tampilan grafiknya. Awal 5.000 dan saat ini 6.000, bahkan turunnya. Ini gejala akan mengalami penurunan dari saham Inco. Direkomendasi dijual. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp12.900, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp13.700. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 800 poin atau setara dengan minus 5,84%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk satu bulannya. Ya, kita bisa lihat. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tibik. Saham Toyo bersama infrastruktur ini pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.120, di mana pada pasar sebelumnya
saham Tibik ditutup dengan harga Rp2.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tibik sebesar minus 130 poin atau setara dengan minus 5,78%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tibik. Ya, ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mulai penurunan pula adalah saham Akses. Saham Akses pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp1.555, di mana pada pasar sebelumnya saham Akses ini ditutup dengan harga Rp1.685. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akses sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 5,34%. Ya, kita bisa lihat tadi mana saham Akses. Ya, kita bisa lihat tampilan grafiknya dari saham Akses. Ya, ini di 1 bulannya. Rekomendasi dijual, mengalami penurunan ya. Kalau mau beli ya secukupnya, 1, nanti diroboh lagi 2 dan seterusnya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mulai penurunan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.180, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp1.245. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 5,22%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSD. Ya, rekomendasi dibeli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mulai penurunan pula adalah saham Akra. Saham Akra pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp3.130, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp3.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 160 poin atau setara dengan minus 4,86%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akra untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi dibeli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp1.680, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.765. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 85 poin atau setara dengan minus 4,82%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham Pegas di 1 bulannya. Ya. Kita break sebentar. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.430, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 120 poin atau setara dengan minus 4,71%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Excel. Ini untuk 1 bulannya. Ya, direkomendasi untuk dibeli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp246, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp258. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 12 poin atau setara dengan minus 4,65%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Sril. Ya, ini rekomendasi dibeli secukupnya, sebanyaknya. Ya, pernah mencapai hampir 283 dan sekarang turun cukup jauh. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham INKP. Saham Indah Kiat Pool and Paper Tbk ini ditutup pada pasaran ini dengan harga saham Rp13.000, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp13.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 600 poin atau setara dengan minus 4,1%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INKP. Ya, selanjutnya saham yang ke-15 yang juga mengalami penurunan adalah saham MDK. Saham MDK pada pasaran ini ditutup dengan harga
Rp20, di mana pada pasar sebelumnya saham MDK ditutup dengan harga Rp2.530. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MDK sebesar minus 110 poin atau setara dengan minus 4,35%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MDK. Ya, 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham skema. Saham skema pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp2.240, di mana pada pasar sebelumnya saham skema ditutup dengan harga Rp2.340. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham skema sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 4,27%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham skema. Ya, stabil ya. Setelah jangka panjang cukup stabil. Beli dan beli pasti stabil. Ya, oke. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-17 yaitu saham Adro. Saham Adro pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.350, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro tutup dengan harga Rp1.410. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 60 poin dan setara dengan minus 4,26%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Adro. Ya, rekomendasi dibeli. Ya, cukup jauh ya turunnya. Rekomendasi dibeli sebanyaknya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-18 yang juga mengalami penurunan pula adalah saham Mika. Saham Mika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.480, di mana pada pasar sebelumnya saham Mika ditutup dengan harga Rp2.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Mika sebesar minus 110 poin atau setara dengan minus 4,25%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Mika. Ya, rekomendasi dibeli sebanyaknya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-19 dan juga mengalami penurunan adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp1.020, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp1.060. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,77%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Citra. Ya, rekomendasi dibeli. Selanjutnya saham LQ yang 45 yang ke-20 yang juga mengalami penurunan pula adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp3.550, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.730. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 140 poin atau setara dengan minus 3,75%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BTPS untuk 1 bulannya. Ya, direkomendasi beli secukupnya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham ITMG. Saham Indo Tambang Megaraya Tbk ini pada pasar hari ini sahamnya ditutup dengan harga Rp13.050, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp13.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 500 poin atau setara dengan minus 3,69%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham ITMG untuk 1 bulannya. Ya, ini rekomendasi dibeli. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.460, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp2.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ERA sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 3,53%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ERA 1 bulannya. Ya, beli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.800, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.860. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 3,23%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBTN. Ya, rekomendasi dibeli secukupnya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTBA.
Saham PTBA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.770, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.860. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 90 poin dan setara dengan minus 3,15%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTBA untuk 1 bulannya. Ini ya, rekomendasi dibeli secukupnya, jadi dibeli sebanyaknya. Yang untuk lebih jelas kita lihat tampilan grafik untuk PTBA untuk 3 bulannya. Ini masih di puncak ya. Ya, untuk 3 bulannya, untuk 6 bulannya. Ya, bermainnya di level Rp2.000 ya. Untuk 2 tahunnya 4.000 ya. Dan puncak 3.000 ya. Oke, kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Saham PTBA ini saya rekomendasi untuk beli dan beli untuk investasi jangka panjang. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang juga mengalami penurunan pula adalah saham SMRA. Saham SMRA pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp775, di mana pada pasar sebelumnya saham SMRA ditutup dengan harga Rp800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMRA sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 3,12%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik saham SMRA 1 bulannya. Ya, ini rekomendasi dibeli sebanyaknya ya. Kita bisa lihat juga untuk 6 bulannya membanding. Ya, tinggi juga ya. Isi cukupnya ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp515, di mana pada pasar sebelumnya Pewon ditutup dengan harga Rp530. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,83%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pewon 1 bulannya. Oh, rekomendasi dibeli ya. Ya, 1 bulannya, coba 6 bulannya. Ya, cukup tinggi ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp25.176, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp25.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus Rp725 atau setara dengan minus 2,80%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNTR. Ini untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi dibeli ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp3.390, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.480. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 2,59%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom. Ya, rekomendasi dibeli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan pula adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.615, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.655. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 40 poin dan setara dengan minus 2,42%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis dari saham KLBF. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-30. Saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.275, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI tutup dengan harga Rp6.425. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,33%. Untuk lebih jelas kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBNI untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi beli secukupnya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tower.
Saham Tower pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp1.000, di mana pada pasar sebelumnya saham Tower ditutup dengan harga Rp1.020. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tower sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,96%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tower. Ya, rekomendasi beli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp4.690, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.780. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 1,88%. Untuk lebih jelasnya kita bisa tampilkan grafik dari saham JSMR ini. Ya, beli secukupnya. Yes, kalau kita lihat tampilan grafik 6 bulannya, jasa ya masih tinggi ya. Nah, turun saya 3.000. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami penurunan pula adalah saham IDF. Saham Indofood ini pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.675, di mana pada pasar sebelumnya saham IDF ditutup dengan harga Rp6.775. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham IDF sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,48%. Begini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham IDF. Ya, ini rekomendasi dibeli ya, karena sudah cukup turun. Karena 7.000 lebih, sekarang sudah 6.000. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula adalah saham ASI. Saham Astra Internasional ini pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp6.700, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp6.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,47%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ASI. Ya, sedang naik ya, pelan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp4.720, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI tutup dengan harga Rp4.750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 1,46%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBRI. Ya, turunnya, beli secukupnya 1. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.460, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.480. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,35%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP yang di 1 bulannya. Ini rekomendasi dibeli sebanyaknya. Kita bisa lihat untuk tampilan grafik 6 bulannya. Ya cukup sudah turun ya. Ini harus dibeli sebanyaknya karena berpotensi akan naik. Dasarnya adalah 1.400. Ini saya rekomendasi beli sebanyaknya HMSP. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan pula adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp9.475, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.575. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,04%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham ICBP untuk 1 bulannya. Ini ya, beli secukupnya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula juga adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp12.150, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR tutup dengan harga Rp12.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 0,82%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham SMGR. Kita lihat tampilan 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp15.200, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp15.325. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus Rp150 atau setara dengan minus 0,82%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham INTP itu 1 bulannya.
Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, masih tinggi ya. Ya, selanjutnya saham LQ 45K40 yang mulai penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp7.200, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp7.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,69%. Lebih jelasnya kita bisa tampilkan saham BMRI untuk 1 bulannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Ya, cukup tinggi ya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-41 yang mulai penurunan pula adalah saham UNVR atau Unilever Indonesia Tbk. Ini pada pasar ini sahamnya ditutup melemah dengan harga Rp7.275, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR itu dengan harga Rp7.325. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,68%. Lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik saham UNVR untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ya, turunnya 3 bulannya. Nah, ini 6 bulannya. Ya, rekomendasi dibeli ya, karena pada turun. Coba untuk 2 tahun. Ya, turunnya harusnya sampai 5.000 ya. Ke bawah. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-42 yang mulai penurunan pula adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp40.850, di mana pada saat pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp41.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham gudang garam ini, yaitu sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 0,55%. Lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham gudang garam ini. Ini saham gudang untuk 1 bulannya, dibeli secukupnya ya. Ini untuk 3 bulannya. Nah, ini 3 bulannya. Ya, dia rendah 40 ya. Nah, ini untuk 6 bulannya. Oh, ini rekomendasi dibeli ya, karena dia berada di level terbawah. Yang kedua, ya, dia di bawah sekali ya. Dari saham gudang garam bisa investasi jangka panjang, rekomendasi dibeli. Ini 2 tahun, untuk 5 tahunnya, karena saham ini pernah menembus level 100.000 per lembar saham. Ya, ini rekomendasi dibeli. Ini cukup jauh turunnya. Gudang garam. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-43 yang mengalami penurunan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.350, di mana pada diralat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari para investor yang budiman di mana saya berada. Saya ulangi lagi bahwa saham LQ 45 yang ke-43 pada pasar ini adalah saham Cipin yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga saham karena ditutup dengan harga Rp6.350 sama dengan pasar sebelumnya. Saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.350. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Cipin. Itu lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham Cipin. Ini 1 bulannya turun ya, beli secukupnya. Ini untuk 6 bulannya ya. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-44 yang juga mengalami kenaikan adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp35.400, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp35.375. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBCA sebesar 25 poin atau setara dengan 0,07%. Lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham BBCA untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi dibeli ya secukupnya. 3 bulannya paling terendah 29 kemarin ya. Nah, ini ya 27 paling terendah ya. 5 tahun, 2 tahun ya, paling terendah itu 21 ya.
5 tahun. Ya, untuk 5 tahun. Ya, grafiknya cukup bagus ya. 15.000 naik 35 dan turun lagi lalu kembali. Naik lagi. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 penutup yang mengalami kenaikan pula adalah saham JVFA. Saham JVFA pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp1.550, di mana pada pasar sebelumnya saham JVFA ditutup dengan harga Rp1.530. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JVFA sebesar 20 poin atau setara dengan 1,31%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tampilan grafik dari saham JVFA ini. Ya, ini dia 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ya, 1.000 ya, yang terendah. Ini 6 bulannya. Masih 1.000 ya, terendah. Nah, ini 2 tahunnya. Ya, jadi 700 ya pernah. Ini 5 tahun. Ya, pernah start dari angka 1.000 ya. Ini angka 1.000. Ya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu guru, saudara-saudari, para investor di mana saya berada. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya tegaskan kembali, ada berapakah saham LQ45 yang mengalami kenaikan di atas 6%, kita bisa hitung, yaitu saham PCPP 1, Antam 2, IKA 3, dan MNCN 4. Jadi ada 4 ya, ada 4 saham yang mengalami kenaikan di atas 4%. Yang paling tertinggi mengalami penurunan di atas 6% adalah saham PTP, saham Antam, saham IKA, saham MNCN, dan saham MNCN saja ya. Lalu pertanyaannya, ada berapa saham yang mengalami kenaikan di atas 1%? Hanya 1, yaitu saham JVFA, yaitu kenaikannya di atas 1,31%. Jadi pada pasar ini banyak saham yang mengalami penurunan, khusus saham LQ45 yang penurunannya hampir di atas, rata-rata bisa di atas 5%. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat bermanfaat dan menjadi rekomendasi bagi kita semua, khususnya para investor sekalian. Lebih utama lagi para investor yang baru bergabung. Semoga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi jangka panjang ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official.